alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini kita kembali bisa melaksanakan keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah yang tidak terkira. Salawat dan salam tentunya kalau kita haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat serta muridnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang senantiasa istiqomah, komitmen, konsisten dalam menunjukkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini yang ada diberikan kuliah subuh telah hadir di tengah-tengah kita ustaz kita, guru kita Dr. Andes Haji Muhammad Arif Karim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Para Ustaz akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala falyadhaku qalila wal yabku katsira. Sadaqallahul adzim. Shaimin shaimat, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi subuh yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan saum, dan semoga saum yang telah kita lalui diterima oleh Allah dan kita bisa menyelesaikan sebulan penuh, dan saum tahun ini lebih baik dari saum-saum yang telah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tausiah subuh pagi ini yang ingin saya sampaikan sedikit tertawa, banyak menangis. Dan saya yakinnya saimin saimat, kita semua tahu bahwa ada 7 golongan yang bakal dinaungin Allah, dilindungi oleh Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang berzikir kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah sendirian sampai meneteskan air mata. Saimin saimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa sampai meneteskan air mata dalam berzikir, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak karena 3.
Pertama, khawatir kalau dosanya nggak diampuni oleh Allah. Yang kedua, khawatir kalau ibadah yang dilakukan itu tidak masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9 ayat 82 yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, falyadhaku qalila wal yabku katsira. Hendaknya kalian semua sedikit tertawa, banyak menangis. Kenyataannya dalam bertetangga, bermasyarakat, berkeluarga, umumnya orang banyak menangis apa banyak ketawa? Banyak ketawa. Saimin, saimat, Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, kenapa kita banyak ketawa? Bahkan ketika kita ketawa sampai terbahak-bahak, karena kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, walladzi nafsi biyadihi Muhammadun lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Demi zat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggamannya, lau ta'lamu ma a'lamu, sekiranya kalian kita tahu apa yang diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labakaitum katsira, pastilah kalian semua banyak menangis, wala dhahiktum qalila, dan pastilah kalian semua sedikit tertawa. Saimin, saimat, Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya beliau katakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kana hadzal masjid mi'ata alfin aw yazidun wa fihim rajulun min ahlin nar lah tarakal masjidu wa man fi, rawahu Muslim. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, kalau seandainya di masjid ini ada mi'ata alfin, mi'ata alfin itu 100.000 orang, au yazidun, atau lebih. Kalau Masjid Al-Furqan berapa orang kira-kira Ustaz? Berapa? 500 orang, atau au yazidun, atau lebih. Wa fihim rajulun min ahli nar, dari 100.000 orang itu atau 500 orang itu ada satu saja min ahli nar, lah tarakal masjidu wa man fi, pastilah terbakar ini masjid dan orang yang ada di dalamnya saking panasnya. Saimin, saimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panas api di dunia ini baru satu. Kompor baja di Cilegon, bubur baja itu panasnya 1.500 derajat. Itu baru satu. Gunung Merapi meletus yang asapnya bikin Mbah Marijan gosong, 600 sampai 800 kurang lebih. Itu baru satu. Asapnya saja Mbah Marijan gosong. Kali 77, kali 100, kita nggak bisa bayangkan. Disebutkan dalam surat surat 7 ayat 41, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawas. Yang ada di neraka jahanam itu tikernya api, selimutnya api. Kalau hancur diganti dengan kulit baru, badalnahum juludan ghairaha. Allah ganti dengan kulit baru, Allah ganti dengan kulit baru, begitu seterusnya.
Dan hancurnya itu diperkirakan 500 tahun. Begitu hancur, muncul, diperbarui lagi, ganti kulit baru, hancur lagi, begitu seterusnya. Kita nggak bisa bayangkan. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita tahu apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW, labakaitum katsira, pastilah kita banyak menangis, waladhahiktum qalila, pastilah kita semua sedikit tertawa. Saimin, saimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan, kesempatan kita menangis kepada Allah. Ramadan, kesempatan kita mengadu kepada Allah. Sebagaimana Nabi dan Rasul, beliau mengadu kepada Allah. Nabiullah Adam alaihissalam, salahnya cuma satu, salah makan. 450 tahun Nabiullah Adam alaihissalam mengadu kepada Allah, belum kunjung mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah mengajarkan doa melalui malaikat Jibril, doa yang sangat terkenal, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami, Engkau tidak kasihani kami, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Setelah Nabi Adam dan Hawa mengaku bersalah, mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah, baru mendapat ampunan Allah. Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Dan itulah awal cikal bakal lahirnya kita-kita, pertemuan Nabiullah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Awalnya sepasang, sekarang penduduk dunia sudah mencapai kurang lebih 8 miliar dari sepasang. Setelah mengadu, menangis, mengaku bersalah kepada Allah. Begitu pula Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam salahnya cuma satu, ninggalkan dakwah. Ketika dalam perjalanan, ketika sedang berlayar, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu nyaris tenggelam dan harus ada yang turun dari kapal, dan yang terpilih harus turun dari kapal Nabiullah Yunus alaihissalam. Begitu melompat, turun dari perahu, turun dari kapal, ikan datang. Nabiullah Yunus alaihissalam disambar, ditelan ikan. Ketika berada dalam perut ikan, ketika itu Nabiullah Yunus alaihissalam tidak menyalahkan siapa-siapa. Nabiullah Yunus menyalahkan diri sendiri, menangis kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Akulah yang zalim, akulah yang salah, akulah yang zalim, akulah yang salah. Dan Allah selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam, dikeluarkan dari perut ikan setelah menangis, setelah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Abu Bakar ketika minta doa, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ajarkan aku doa. Yang doa itu bisa saya baca, doa itu bisa saya baca dalam sholat. Qala Nabi kita Muhammad sambil mengajarkan doa, qala inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Khalifah Abu Bakar, doa yang Rasul Allah ajarkan itu mengaku bersalah kepada Allah. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak melakukan kezaliman pada diri hamba. Faghfirli maghfiratan min indika, ya Allah, ampunkan hamba dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya ya Allah kasihani hamba, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Saimin saimat, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, andai Ramadan kita semua menangis, andai Ramadan kita semua mengaku bersalah, abu'u laka bidzambi, ya Allah, aku mengaku bersalah, aku mengaku bersalah. Faghfir lana maghfiratan min indika, ya Allah, ampunkan kami dengan ampunan dari sisimu. Warhamna innaka antal ghafur rahim, kasihani kami, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Yakinlah bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Sebab kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena kesempatan yang diberikan oleh Allah, tak seorang pun dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Dan itu yang Allah katakan dalam firman-Nya. Surat 24 ayat 21, Allah katakan, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kesempatan yang diberikan Allah, ampunan yang Allah kasih, ma zaka minkum min ahadin abada, tak seorang pun dari kamu, dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Saimin saimat, Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Masjid Al-Furqon yang merasa nggak bersalah, angkat tangan. Ustadz Alim siap kasih 5 juta. Pak Dedi, Pak Hadi Sungkono 5 juta. Pak Haji siap nggak kasih 5 juta? Saya 5 juta, 20 juta, angkat tangan yang merasa nggak salah. Ada yang berani angkat tangan? Saya 5 juta. Pak Haji ya nggak apa-apa deh Pak Haji ya. Kita pengen tahu yang nggak punya dosa itu kayak apa. Mau nambahin nggak Pak Riono? Mau nambahin juga 2 juta. 22 juta, angkat tangan yang merasa nggak punya dosa. Angkat tangan yang merasa nggak punya dosa. Saya yakin nggak ada yang berani angkat tangan. Kenapa? Karena tak seorang pun, kalau bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, mazaka minkum min ahadin abada, tak seorang pun dari kamu, dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki mayasa, tetapi Allah membersihkan, Allah merehabilitasi yang Allah kehendaki. Siapa yang direhabilitasi Allah, yang bakal diampuni oleh Allah, yang mengaku bersalah. Apalagi Ramadan. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan. Sekali lagi, belum tentu tahun depan ketemu Ramadan. Mari absen. Ayo kita absen bersama. Teman-teman masjid sudah berkurang, teman-teman jamaah sudah nggak lengkap. Covid kemarin berapa jamaah kita yang diambil oleh Allah udah nggak lengkap. Keluarga nggak lengkap, teman kerja nggak lengkap, teman kuliah nggak lengkap, teman SMA nggak lengkap, teman SMP nggak lengkap. Betul? Betul? Absen. Kita bersyukur sama Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ada, kita dikasih kesempatan untuk apa? Mengurangi dosa. Kita dikasih kesempatan biar kita menangis mengaku bersalah kepada Allah. Apapun masa lalunya, kalau kita mau mengaku bersalah kepada Allah, yakin Allah Maha Rahman. Kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Berkali-kali disampaikan guru-guru kita, surat 39 ayat 53. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hei hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah bakal mengampuni segala macam dosa. Saimin saimat, bahasa Allah, kalimat Allah dalam menyapa orang yang berdosa sangat indah, sangat santun, menyapa dengan bahasa yang sangat indah. Hei hambaku, mereka yang telah melakukan, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, cari bahasa yang lebih baik dari bahasa Allah. Yakin saya kita nggak akan ketemu. Kalau kalimat yang keluar dari lisan kita yang sering kita dengar, hei pengkhianat, hei pembohong, hei pendosa, hei pembunuh, kalimatnya kasar. Tapi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Hei hambaku, apapun masa lalunya, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah bakal mengampuni segala macam dosa. Saimin saimat, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ini kesempatan. Inilah kesempatan mengaku bersalah kepada Allah, kesempatan kembali kepada Allah, kesempatan bertobat kepada Allah. Apapun masa lalunya, yakinlah kalau kita mau mengadu kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah sayang dengan hambanya yang mau kembali kepada Allah. Allah sayang kepada hambanya yang menangis mengadu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selesai Ramadan nanti seperti kayaumin waladat, seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan, dosanya diampuni, yang ada amal ibadah, target tercapai menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang ditakdirkan oleh Allah pantas mendampingi junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang disiapkan oleh Allah. Itulah saimin saimat, perlunya Ramadan, kesempatan kita menangis, Ramadan kesempatan kita bertobat, Ramadan kesempatan kita kembali kepada Allah. Kenapa? Ini kesempatan yang diberikan Allah, belum tentu tahun depan ketemu suasana seperti ini. Ini yang Ustadz Halim sampaikan, kesempatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Semoga dengan hadirnya kita di masjid, hadirnya kita dalam sujud rukuk kepada Allah, Allah catat dan Allah catat sebagai ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Salah amin karim yang salah, benar dari Allah. Semoga Allah ta'ala membimbing kita semua menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.